Shalom, saudara-saudara dimanapun Anda berada, Anda harus penuh dengan sukacita, sehat, senantiasa sejahtera. Luar biasa saudara, kenapa? Karena hari ini kebangkitan Yesus. Saudaraku yang kasih, hari Jumat saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, it is finished, tetelestai, sudah selesai. Segala sesuatu sudah dilakukan oleh Yesus dengan teriakan kemenangan pada akhirnya. Yesus sudah melakukan segala sesuatunya dengan sempurna saudara. Itu adalah makna yang luar biasa saudara. Passover bagi saya adalah bagaimana perjuangan Yesus yang dimulai dengan berbagai macam penderitaan, sengsara, bahkan berbagai macam hal yang tidak masuk akal. Artinya saudara, secara manusia tidak bisa Yesus melakukan semuanya itu. Tapi Yesus berhasil saudara. Dan pada akhirnya Yesus mengatakan, it is finished. Dan itu menjadi iman buat hidup saya. Apapun yang saya hadapi saudara, pada akhirnya saya harus menjadi seorang pemenang. It is finished. Itulah pesan Paskah yang luar biasa. Yang membuat jiwa saya bergelora. Ada kuasa, ada power dalam kebangkitan Yesus itu saudara. Nah saudara, pada pagi hari ini saudara, hari pertama para ibu-ibu saudara, Ibu Yesus Kristus, Ibu Tuhan kita Yesus Kristus Maria, dan juga Maria Magdalena dan beberapa yang lain, mereka sedang pergi ke kuburan. Karena mereka tahu bahwa ini harus diurapi, harus diberikan rempah-rempah. Dan mereka juga bingung. Kalau batu itu yang menutup kuburan Tuhan Yesus itu masih menutup di sana. Nah bagaimana membukanya? Sedangkan mereka semua para wanita. Tapi ketika mereka datang sesuatu terjadi luar biasa. Batu penutup kuburan Yesus Kristus itu terbuka dengan sendirinya. Dan ketika mereka melihat Yesus tidak ada. Yesus sudah bangkit. He is risen. Wow. Ini suatu yang luar biasa saudara. Bukankah kebangkitan Yesus itu merupakan sesuatu yang sudah dikatakan oleh Yesus sendiri pada waktu hari raya Paskah yang pertama hari Kamis. Matius pasal 26 ayat 30 sampai 31 menjelaskan itu. Bagaimana Yesus berbicara bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga dan akan mendahului mereka ke Galilea. Jadi segala sesuatu tentang kebangkitan Yesus sudah dinyatakan saudara. Dan karena itu saudara, luar biasa sekali Anda dan saya bersuka cita. Anda semua harus punya kekuatan saudara. The great power untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus ini. Dan hidup Anda penuh dengan kelimpahan kasih karunia. Saya akan bacakan satu ayat yang menjadi kekuatan batin Anda dan saya hari ini saudara. Yaitu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Luar biasa. Jadi saudara kasih ada beberapa hal sebenarnya yang luar biasa dalam kebangkitan Yesus. Yang pertama adalah Anda dan saya harus tahu persis apa yang Anda lakukan. Ketika Anda dan saya mengimani dan percaya Yesus sudah bangkit. He is risen saudara. Yang kedua ada banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus selama 40 hari di bumi ketika Yesus Kristus ini hidup. Dan yang menjadi sorotan saya adalah apa yang harus Anda dan saya lakukan. Anda dan saya harus lakukan adalah dengan kuasa yang besar. Memberitakan kebangkitan Yesus. Anda dan saya harus memberitakan kebangkitan Yesus. Kalau Anda memberitakan kebangkitan Yesus, maka jiwamu, maka imanmu dengan sendirinya bangkit. Anda tidak akan melihat lagi masa lalu. Anda tidak akan melihat lagi kegagalan. Anda tidak akan lagi memperhatikan segala bentuk keterpurukan. Tapi yang ada dalam jiwamu dan jiwa saya adalah kebangkitan Yesus. There is a power in the Jesus Christ resurrection, saudara. Ada kuasa yang besar dalam kebangkitan Yesus Kristus yang luar biasa, saudara. Nah, ada beberapa kebenaran. Yang pertama, saudara, Yesus harus bangkit. Kalau tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Sia-sialah iman saya. Sia-sialah iman Anda kepada Yesus Kristus. Karena Yesusnya tidak bangkit. Anda menyembah Allah yang mati. Tapi Anda dan saya hari ini bukan menyembah Allah yang mati. Anda menyembah Allah yang hidup. Yesus Kristus namanya. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 17. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus sudah bangkit. Dan Yesus membuktikan diri. Yesus bertemu dengan Thomas.
Thomas itu ingin meminta bukti dan Yesus katakan ini buktinya. Thomas melihat tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku dan tangan Thomas itu mencucukkan, artinya dimasukkan ke dalam luka Yesus yang ada di lambungnya. Itu sebuah bukti yang luar biasa. Dan saudara, Yesus makan ikan. Luar biasa saudara. Yesus makan ikan. Setan tidak bisa makan ikan. Hantu tidak bisa makan ikan. Tapi Yesus makan ikan artinya apa saudara? Yesus itu bangkit dengan tubuh, dengan jasmani seperti Anda dan saya. Tapi tubuh penuh kemuliaan. Jadi dengan kata lain, He is God. Dia Tuhan saudara. Luar biasa. Tidak ada manusia yang hidup dan kemudian mati dan lalu bangkit lagi. Cuma satu, Yesus Kristus saudara. Dan Yesus Kristus kebangkitannya dinyatakan, disaksikan oleh 500 orang saudara. Itu sebuah kesaksian luar biasa. Percayalah, Yesus sudah bangkit. Kebenaran yang kedua adalah tirai bait suci terbelah jadi dua saudara-saudara. Ini luar biasa. Sudah tahu maknanya? Ini sesuatu makna yang dahsyat saudara. Ya. Ketika tirai bait suci terbelah menjadi dua itu saudara, itu menegaskan bahwasanya sudah tidak ada lagi ruang suci dan maha suci. Tidak ada lagi ruang para imam dan imam besar. Tidak ada lagi. Sudah tidak ada konsep korban-korban persembahan upacara ritual agama seperti yang dicatat oleh perjanjian lama. Sudah tidak ada lagi saudara. Sudah tidak ada lagi penghalang antara setiap umat manusia yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk masuk ke dalam ruang maha suci, dalam hadirat Bapa surgawi, dalam hadirat Bapa yang mulia, dalam hadirat Roh Kudus. Sudah tidak ada lagi. Pusatnya cuma satu, Yesus Kristus. Anda dan saya tidak perlu imam. Anda dan saya tidak perlu lagi para imam. Imam besar agung cuma satu, Yesus Kristus. Imam besar itu saudara sudah mengatasi berbagai macam pencobaan. Tahu persis tentang pencobaan manusia. Hanya satu yang membedakan Yesus dengan para imam di seluruh dunia. Yesus tidak pernah berdosa. Luar biasa saudara. Ini satu dimensi perjanjian baru saudara. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tapi kasih karunia Yesus Kristus itu datang dari Yesus sendiri saudara. Ini suatu yang luar biasa. Jadi kebenaran kedua adalah Anda dan saya hidup dalam kasih karunia saudara. Jadi saudaraku yang kasih, kepercayaanmu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, imanmu yang percaya dosamu sudah diampuni melalui kebangkitan Yesus sungguh-sungguh terjadi saudara. Karena lewat kebangkitan Yesus ini ada pengampunan. Luar biasa saudara. Bukankah Anda tahu bagaimana ucapan Yesus pertama kali ketika Yesus di atas kayu salib? Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan. Bukankah ketika Yesus Kristus hidup, Tuhan Yesus Kristus selalu mengajarkan tentang pengampunan? Saya teringat satu perikop firman Tuhan ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh saudara. Dan orang berbicara, apa engkau bisa menyembuhkan orang yang lumpuh ini? Lalu Tuhan Yesus katakan, anak manusia bisa mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Tuhan saudara? Dan ketika Yesus katakan dosamu sudah diampuni, bangkit dan berjalanlah, orang lumpuh itu berjalan. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah imanmu kepada dia. Yesus sudah bisa memberikan pengampunan saudara. Itulah yang disebut dengan anugerah kasih karunia Kristus Yesus Tuhan. Anda itu diselamatkan, mendapatkan hidup yang kekal, keabadian hidup Bapak yang dikasih Tuhan. Kalau Anda dan saya diizinkan Tuhan meninggalkan dunia ini, dari debu ini saudara kembali kepada debu, maka rohmu dan jiwamu ada di pangkuan Bapa surgawi, Bapa yang mulia. Anda akan dipeluk oleh Yesus Kristus. Anda di surga saudara. Itu ditentukan bukan karena seberapa banyak kau berbuat baik. Karena perbuatan baik Anda dan saya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Yesaya 64 ayat 6. Anda dan saya mendapatkan kehidupan kekal bukan karena melakukan hukum Taurat. Bapak yang dikasih Tuhan, siapa di dunia ini manusia yang bisa mampu melakukan hukum Taurat? Tidak ada saudara.
Tapi begitu Anda dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka keselamatan itu Bapak yang dikasih Tuhan dianugerahkan, diberikan. Itulah saudara satu kuasa yang luar biasa yang dikenal dengan grace saudara. Anugerah, kuasa, kasih karunia Yesus Kristus. Jadi kebenaran kedua, Anda hidup dalam kasih karunia. Dosamu sudah diampuni saudara. Nah kasih karunia itu Bapak yang dikasih Tuhan, itu bicara soal kuasa. Bicara soal unlimited power. Bicara soal restoration. Satu pembaruan kehidupan Anda dan saya. Seharusnya orang yang hidup dalam grace saudara, dia punya kuasa menolak dosa. Kalau orang hidup berbicara soal grace, berbicara anugerah kasih karunia, tapi jatuh bangun di dalam dosa, menurut saya orang itu tidak punya kasih karunia saudara. Itu kasih karunia yang murahan saudara. The cheap grace saudara. Kasih karunia yang abal-abal saudara. Bukan kasih karunia Alkitabiah. Tapi kalau kasih karunia Alkitabiah saudara, hidup Anda dan saya punya unlimited power. Itu yang disampaikan oleh para rasul, mengatakan the great power ada dalam kehidupan para rasul sehingga memberitakan tentang kebangkitan Yesus dan hidup dalam kasih karunia melimpah. Artinya dia punya kuasa menolak dosa. Hidup benar, hidup kudus saudara. Hatinya tulus saudara, tidak punya akal bulus. Ya, satu istri, satu suami seumur hidupnya saudara. Hidupnya tidak lagi nabrak lampu merah saudara. Kehidupan-kehidupan yang sesat di dunia ini. Kehidupan yang najis saudara. Tapi tinggal lakunya benar. Selalu mempunyai korban kebaikan dan memberikan bantuan. Itu namanya hidup dalam kasih karunia Yesus Kristus yang luar biasa. Jadi kebenaran kedua saudara, ada pengampunan. Beranikah Anda memberikan pengampunan? Saudara, saya tidak sependapat. Kalau Anda memberi pengampunan, Anda sedang menyucikan diri. Bukan, itu humanisme. Itu bukan kebenaran Alkitab. Anda tuh bisa mengampuni orang lain karena Anda dan saya sudah diberi pengampunan. Dalam jiwamu melimpah pengampunan itu. Karena jiwamu melimpah, jiwamu penuh dengan damai. Karena engkau sudah diampuni Yesus Kristus, maka engkau bisa memberikan pengampunan. Saudara, saya tidak sependapat dengan sebuah lukisan atau ilustrasi seperti gelas yang banyak coretan kotor. Lalu ketika kita memberikan pengampunan, maka orang itu sedang membersihkan dirinya supaya menjadi suci dan kudus. Bukan saudara, itu humanisme. Itu kemanusiaan biasa. Kalau Anda dan saya membersihkan diri dengan memberikan pengampunan kepada orang lain supaya Anda bisa diampuni, itu bukan anugerah kuasa kasih karunia Kristus. Tapi pengampunan itu dari dalam saudara. Anda dan saya sudah diampuni oleh Yesus. 1 Yohanes 1:9 mengatakan Allah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa, maka kita diberikan pengampunan. Allah menyucikan kita dari segala dosa dan membersihkan hidup kita dari segala kejahatan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi begini saudara, ketika Anda dan saya berani memberikan pengampunan, sebenarnya Anda dan saya bukan sedang mencucikan diri. Tapi Anda dan saya sedang melepaskan, mengobati segala bentuk kepahitan, kekecewaan kita terhadap masa lalu kepada orang yang pernah menyakiti hati kita. Bahkan ketika Anda memberikan pengampunan, sebenarnya Anda sedang melakukan satu restorasi dalam jiwamu sehingga ada sukacita. Dan sukacitalah, hati yang gembira adalah obat. Berikan pengampunan, engkau bersukacita. Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara, kebenaran yang ketiga dari kebangkitan Yesus Kristus adalah janji Tuhan Yesus. Aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Lalu kemudian, dan Roh Kudus, penghibur itu, Roh kebenaran, itu akan datang saudara. Itulah sebabnya saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat 33 mengatakan, dengan kuasa yang besar para rasul itu memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Dengan kuasa yang besar saudara. Dan apa itu kuasa yang besar? Itu Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Sebelum sampai kepada Kisah Rasul 4 ayat 33, maka Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun.
Yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan sampai seluruh ujung bumi. Bapak dikasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. You shall receive power when the Holy Spirit come upon you, and you shall be witnesses in Jerusalem, Judea, and all over the world. Wow, luar biasa saudara. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, ketika Roh Kudus ada dalam hidup Anda dan saya, kapan Anda terima Roh Kudus? Ketika Anda percaya Yesus. Efesus 1:13, Anda dimeteraikan oleh Roh Kudus. Anda tidak perlu datang ketika ada altar kok Anda datang ke depan lalu didoakan supaya Anda dipenuhi Roh Kudus. Bukan, tangan pendeta tidak bisa memberikan mentransferkan Roh Kudus, saudara. Itu kalau Anda percaya Yesus. Secara supranatural Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dan Roh Kudus itulah Bapak yang dikasih Tuhan. Anda punya kuasa, saudara. Ya, ada exousia, ada otoritas dalam dirimu. Ada dunamis, saudara. Ada kuasa, ada inner, saudara, dalam diri Anda dan saya. Dan itu nanti saya jelaskan dalam pembahasan tersendiri tentang the power of the Holy Spirit, saudara. Dan kuasa Roh Kudus itu memberikan kuasa yang luar biasa. Jadi Bapak dikasih Tuhan, antara anugerah kuasa kasih karunia Kristus Yesus Tuhan dan juga hidup dipenuhi Roh Kudus itu tidak bertentangan. Dalam jiwamu ada unlimited power. Saudara, saya tidak menjelaskan mujizat. Saya percaya mujizat. Saya percaya kuasa. Saudara kasih, saya percaya kalau Anda bicara kesembuhan, Anda bisa mengalami kesembuhan, Bapak dikasih Tuhan. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak bisa dijelaskan secara hukum ilmu pengetahuan atau hukum kedokteran. Tapi itu adalah kuasa, saudara. Dan Roh Kudus hari ini ada dalam hidupmu. Anda penuh dengan sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. That is the Holy Spirit. Roh Kudus memberikan kuasa dalam dirimu, saudara. Nah, karena itu Bapak yang dikasih Tuhan, ya, lewat kuasa yang luar biasa ini Bapak yang dikasih Tuhan, kebangkitan Kristus menjadikan Injil Kerajaan Allah diberitakan, saudara. Kebangkitan Yesus Kristus menjadikan Injil Kerajaan Allah diberitakan, menjadi tugas atau menjadi sesuatu yang sungguh mendorong Anda dan saya, memotivasi Anda dan saya untuk terus menyampaikan Injil Kerajaan Allah, memberitakan kebangkitan Yesus Tuhanmu. Sekali lagi, Anda dan saya tidak menyembah Tuhan yang mati. Anda dan saya menyembah Tuhan yang hidup. Satu-satunya Tuhan yang hidup di seluruh dunia ada cuma satu, saudara. Yesus Kristus namanya, saudara. Lalu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 22 mengatakan demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Lalu Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 48 menjelaskan bahwa para murid dan semua mereka yang percaya Yesus Kristus adalah saksi kebangkitan Kristus, dan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada semua bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi Anda dan saya adalah saksi, saudara. Saksi kebangkitan Yesus. Anda dan saya adalah utusan kerajaan Allah. Menurut istilah saya adalah agen pembaruan kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara dimanapun Anda berada, Anda harus percaya Yesus itu bangkit. Kobarkan, saudara, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Karena Anda dan saya adalah saksi. Wow, Anda dan saya adalah utusan, saudara. Utusan kerajaan Allah. Anda dan saya adalah agen pembaruan kerajaan Allah. Itulah sebabnya Anda harus sukacita. Anda sehat. Anda senantiasa sejahtera, saudara yang kasih. Anda jangan bimbang dan juga jangan ragu, saudara. Yesus sudah bangkit. Apakah Anda tidak bersukacita? Apakah Anda tidak berkobar-kobar imanmu, saudara? Bahwa Anda dipakai oleh Tuhan menjadi saksi, saudara, kerajaan Allah. Tugas Anda menceritakan kebangkitan Yesus kepada siapa saja, saudara. Seperti hari ini saya sampaikan itu. Tugas Anda menyampaikan pertobatan dan pengampunan dosa. Orang berdosa, saudara, kalau dia mengaku dosanya akan diampuni oleh Yesus Kristus. Dan orang Kristus bertobat, berbuat kebaikan, memberikan bantuan. Itu adalah korban-korban yang sangat dikehendaki oleh Allah. Ibrani 13 ayat 16, saudara.
Jadi Bapak dikasih Tuhan, Anda dan saya harus berani saudara untuk menjadi saksi Injil Kerajaan Allah. Agen pembaruan Kerajaan Allah. Yesus sudah bangkit. Haleluya saudara, Yesus bangkit. Untuk itu saudara, kebenaran keempat harus membuat Anda dan saya imanmu berkobar-kobar saudara. Anda tidak terpuruk lagi saudara, melihat segala trauma masa lalu dan situasi kondisi saat ini. Tegakkan kepalamu saudara. Faith, no fear saudara. Anda dan saya harus punya iman. Anda dan saya jangan takut. Let your faith be bigger than your fear saudara. Biarkanlah imanmu lebih besar daripada ketakutan. Memang situasi kondisi menakutkan saudara, situasi kondisi Indonesia dan seluruh dunia saudara. Dan memang Anda dan saya sepakat semua, banyak kelompok doa sepakat berdoa. Bahkan ada orang yang percaya, termasuk diri saya percaya, memang Anda dan saya harus menghardik segala bentuk setan COVID-19, segala bentuk resesi, segala bentuk ketakutan harus dihardik dalam nama Yesus saudara. Saya sependapat dengan itu semuanya saudara. Dan ini bukan bicara soal teologi yang perlu dipertentangkan dan diperdebatkan. Tapi ini berbicara soal iman saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Yesus bangkit saudara. Ketika kebangkitan yang terjadi Bapak dikasih Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 21, lalu Yohanes 20 ayat 26 dan Lukas 24 ayat 36 menjelaskan Yesus Kristus menjelaskan kepada kita semuanya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus aku. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dari semua orang. Kisah para Rasul 10 ayat 36. Saudara tolong ingat baik-baik saudara. Ketika Yesus datang ke dunia. Lalu malaikat menampakkan diri. Baik kepada Yusuf. Baik kepada Maria. Baik kepada para gembala. Selalu malaikat mengatakan jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Tapi begitu Yesus bangkit, Yesus tidak berbicara jangan takut. Padahal pada waktu itu para murid sedang ketakutan. Mereka ada di sebuah ruangan yang tertutup saudara yang kekasih. Tapi Yesus datang dan Yesus tiba-tiba datang di tengah-tengah. Karena Yesus adalah manusia yang dengan tubuh kemuliaan saudara. Tidak bisa dibatasi oleh dinding dan lain sebagainya. Yesus sudah bangkit saudara. Yesus Tuhan luar biasa. Dan Yesus mengatakan apa? Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Itulah sebabnya saudara, kebenaran keempat Anda dan saya, faith no fear, iman, tidak ada ketakutan. Biarkan imanmu lebih besar daripada ketakutan. Saudara, betul situasi kondisi tidak menyenangkan. Setan COVID-19 saudara, resesi ekonomi bisa saja terjadi dan dengar berita-berita yang juga tidak menyenangkan saudara, selalu membuat Anda dan saya scary saudara, takut ya, gentar Bapak dikasih Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik saudara, berita kebangkitan Yesus Kristus, faith no fear saudara. Anda harus punya iman, jangan takut. Let your faith be bigger than your fear. Biar imanmu saudara mengatasi segala ketakutan. Mari Bapak dikasih Tuhan, pusatkan segala perhatianmu kepada kebangkitan Yesus. Pusatkan perhatianmu kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit daripada kematian. Dan dia menyatakan sesuatu yang luar biasa. Damai sejahtera kuberikan kepadamu saudara. Dan ingat saudara, 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban saudara. There is the Holy Spirit in your life saudara. Ada kuasa Roh Kudus. Begitu Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Efesus 1:13 mengatakan Anda dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus saudara. Bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dalam dirimu saudara? Yaitu dibangkitkan roh saudara. Roh yang memberikan kekuatan, roh yang memberikan keberanian, roh yang memberikan ketertiban saudara. Bukan roh ketakutan. Dalam nama Yesus. Takut Allah itu adalah hal yang luar biasa. Tapi berbagai macam ketakutan yang membuat Anda dan saya gentar saudara. Yang membuat Anda dan saya sembunyi. Itu bukan dari Tuhan. Anda harus usir dalam nama Yesus. Anda harus menerima kebenaran firman Tuhan. Let your faith be bigger than your fear.
Biarlah imanmu saudara lebih besar daripada ketakutanmu. Dan kebenaran kelima saudara adalah there is a power in the name of Jesus Christ saudara. Bukankah Filipi 2 ayat 1-11 jelas mengatakan Yesus mengosokkan dirinya, tidak menganggap dirinya setara dengan Bapa surgawi saudara. Yesus merendahkan hati luar biasa Bapak yang dikasih Tuhan. Yesus mau menyampaikan dirinya sama seperti Anda dan saya sebagai manusia. Hanya Yesus tidak punya dosa. Yesus tidak bisa berbuat dosa. Lebih daripada itu saudara, Yesus taat kepada Bapa yang mulia. Sampai mau mati di atas kayu salib dengan menyerahkan nyawanya. Itulah sebabnya Tuhan mengaruniakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Artinya there is a power in the name of Jesus Christ. Kalau Anda berbicara Yesus, maka segala penguasa di udara setan itu gentar saudara. Ini bukan teologi ya. Berbagai macam jenis denominasi gereja. Tapi this is the truth saudara. Kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda dan saya deklarasikan Yesus, maka iblis gentar saudara. Kalau Anda deklarasikan Yesus, maka badai kehidupan yang bukan berasal daripada Yesus, yang berasal daripada setan akan berhenti saudara. Nama Yesus berkuasa. There is a power in the name of Jesus Christ saudara. Karena itu Bapak dikasih Tuhan, damai sejahtera sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Roh Kudus memberikan satu keberanian, ya, roh yang membangkitkan keberanian, kekuatan dan ketertiban Bapak dikasih Tuhan. So, bersukacitalah. Senantiasa sejahtera, sehat selalu Bapak dikasih Tuhan. Yesus sudah bangkit. Kuasa Yesus luar biasa ada dalam kehidupan Anda dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Apakah Anda dan saya tidak berkobar-kobar imanmu mendengar sebuah kebenaran firman Tuhan ini saudara? Melalui kebangkitan Yesus Kristus, melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus, maka dengan kuasa yang besar, Anda dan saya menjadi agen pembaruan kerajaan Allah dan hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah saudara. Mari saudara, kita akan berdoa untuk seluruh kebenaran firman Tuhan ini. Dan bagi Anda hari ini yang mulai diteguhkan imanmu untuk benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka bukalah hatimu. Alkitab mengatakan, Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 10 mengatakan, dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan, dengan hati orang percaya dan diselamatkan. Jadi akuilah Yesus Kristus lewat perkataan mulutmu. Dan pada saat seperti itu, engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu juga kuasa kasih karunia Kristus Yesus menganugerahkan kepadamu keselamatan hidup yang kekal. Dan engkau sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi Yesusku yang luar biasa, kami sangat bersuka cita Tuhan. Oleh karena kuasa yang besar itu ada dalam jiwa kami. Oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Oleh karena Roh Kudus ada dalam jiwa kami. Sehingga kami diberikan keberanian untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah, menjadi agen pembaruan Kerajaan Allah. Dan hidup dengan kasih karunia yang melimpah-limpah Tuhan. Aku berdoa bagi mereka yang hari ini dijamah oleh Engkau, mereka mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuatkan iman mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kuatkan iman mereka. Biarlah mereka diberi keberanian Tuhan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat mulut mereka, mereka memperkatakan Yesus adalah Tuhan. Dan hatinya sungguh percaya. Sehingga hidup mereka diselamatkan. Dan Yesusku yang luar biasa, hari ini aku juga berdoa Tuhan, bagi setiap anak-anakmu Tuhan di mana saja mereka berada. Mungkin mereka takut Tuhan, tapi aku berdoa dalam nama Yesus, kebangkitan Yesus Kristus menjadikan damai sejahtera, mencurahkan damai sejahtera ilahi yang melampaui segala akal saudara. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah iman mereka lebih kuat.
daripada segala ketakutan. Berikan kepada mereka sungguh-sungguh kuasa Tuhan. Sehingga dalam bentuk apapun juga ketakutan, segala intimidasi jahat, setan COVID-19 saudara, atau apapun juga yang bukan berasal daripada Yesus Kristus, kami mau sepakat Tuhan. Kami minta kuasa yang luar biasa. Kami mau hancurkan secara supranatural dalam nama Yesus Kristus. Berikan kepada kami hikmat marifat. Bagaimana kami mengatasi kehidupan di tengah situasi kondisi yang sangat menggetarkan ini Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan Yesusku. Dan bila setiap orang saling menolong satu dengan yang lainnya Tuhan. Saudara seiman saling menolong satu dengan yang lainnya. Semua orang Tuhan digerakkan untuk berbuat baik dan memberikan bantuan. Orang kuat menanggung orang yang lemah. Dan aku berdoa buat bangsa kami Tuhan. Bahkan bagi seluruh dunia, para presidennya dan juga presiden kami, Pak Jokowi, Pak Wakil Presiden, Pak Maruf Amin dan seluruh jajarannya, mari Roh Kudus mereka bersatu hati, bukan untuk menyalahkan satu dengan lain. Mereka punya hikmat Tuhan, bagaimana mengatasi keadaan ini Tuhan. Dari mulai pengobatan, rumah sakit Tuhan, bahkan juga social distancing Tuhan, hidup ada di rumah semuanya, mari Roh Kudus berikan hikmat marifat di dalam nama Yesus. Tingkatkan kesembuhan. Tingkatkan kesembuhan. Secara manusia obat-obat terbatas. Tapi kami percaya You are the Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Bergeraklah Roh Kudus. Mari Roh Kudus lawat kami. Nyatakan mujizat itu Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang mutlak. Kami tidak mau membatasi segala kuasa-Mu lewat pengetahuan intelektual teologi kami. Tapi kami mau berserah kepadamu Tuhan. Lawat Indonesia, lawat dengan kuasa-Mu yang ajaib. Nyatakan kuasa kebangkitan Yesus Kristus sehingga terjadi pembaharuan, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Berikan hikmat kepada kami Tuhan. Bagaimana mengatasi kehidupan mulai hari ini Tuhan Yesusku, sampai Yesus datang kedua kali, dan kami percaya segala sesuatu yang buruk akan dan pasti berlalu. It is finished, sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kami percaya kami akan beroleh kemenangan. Di dalam nama Yesus luar biasa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.